Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti flyer yang kita sampaikan di awal, kali ini kita coba ingin menanggapi satu pengumuman lewat flyer dan tersebar di medsos-medsos, yakni rencana salah satu masjid di Malang ini melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Lah yang unik dan yang tidak biasa di sana ditulis bahwa khotibnya perempuan, imamnya perempuan, kemudian bilalnya perempuan. Nah, bagaimana ini kemudian hukumnya? Nah, sebelum berlanjut kita sampaikan bahwa kebetulan flyer ini berganti dua kali ya. Sudah ada pembenahan. Yang pertama, sholat jamaah ini tidak ada kejelasan kalau imamnya perempuan, bilalnya perempuan, khotibnya perempuan, ini jamaahnya untuk umum atau bagaimana. Lalu kemudian setelah diklarifikasi oleh beberapa teman, alhamdulillah ini maksudnya adalah jamaahnya khusus perempuan. Lalu kemudian kita sampaikan juga bahwa khotib ini adalah khusus wadifah laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh khutbah, kalau mau itu boleh, ceramah boleh, dilaksanakan di dalam sholat id berjamaah khusus perempuan. Lalu ini flyer ini kemudian sudah dirubah sedemikian rupa, bukan khotibah tapi kemudian penceramah. Nah, bagaimana sih sesungguhnya dasar-dasar fikih tentang masalah yang kita bahas ini? Pertama, bahwa kita apresiasi ya, jadi kegiatan ini sungguh ya, kita harus kita dukung ya. Asalkan pertama adalah situasi kondisi di lingkungan itu memang memungkinkan tempat ibadah itu digunakan untuk khusus jamaah perempuan. Jadi tidak terjadi gesekan, tidak terjadi fitnah, ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ini lebih baik itu memang jamaah perempuan kemudian mengadakan sholat id sendiri gitu ya, karena kita tahu bahwa di dalam khurujul mar'ah, keluarnya perempuan dari rumahnya untuk melaksanakan sholat id ya, sholat khusyuk, sholat istisqa bareng-bareng dengan laki-laki ini rentan terjadi kemungkaran. Jadi ada syarat-syarat khusus ketika ini ingin keluar. Nah, maka inisiatif seperti yang dilakukan di Malang ini maka kita apresiasi. Sekali lagi, hal ini apabila kondisinya memungkinkan, dan ini bisa kita terapkan di pondok-pondok pesantren putra putri, itu biasanya memang tempat ibadahnya terpisah. Nah, maka ini bisa, dan ini lebih baik yang putri itu mengadakan sholat id sendiri daripada nanti campur antara laki-laki perempuan. Dan ini tidak masalah sesungguhnya, tapi harus ada pengaturan-pengaturan bagaimana nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan terjadinya kemungkaran. Yang kedua adalah khutbah di dalam sholat id itu hukumnya sunnah, sama seperti sholat id itu sendiri. Oleh karenanya, kalau itu jamaah perempuan ini khusus mengadakan sholat id sendiri, maka karena khutbah ini khusus wadifahnya laki-laki, maka tidak usah ada khutbah ya, karena memang khutbahnya tidak sah. Lah, bagaimana kemudian kalau ada yang ingin menyampaikan isi-isi tentang hikmahnya Idul Adha, ingin memberi ceramah yang ilmiah, maka dipersilahkan. Jadi ini dipersilahkan, yang penting bukan khutbah. Oleh karenanya pembenahan yang ada di flyer dan rencana yang akan dilakukan ini kita apresiasi. Tidak ada khutbah tapi ada ceramah, dan ini sangat bagus ya, kita sampaikan sangat bagus. Nah, literasinya atau referensinya teman-teman sekalian ini bisa di screenshot ya, kita sampaikan ada di Nihayatuz Zain ya, halaman 110. Jadi wakonul khotib zakaron, jadi khutbah itu harus dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki bisa khutbah di hadapan perempuan, laki-laki. Nah, kalau perempuan ini hanya boleh mengimami perempuan, kalau khutbah tidak diperbolehkan. Kemudian di Hasyiah Bujairimi juz 2 halaman 221 ini bisa di screenshot juga. Di sana
disebutkan walau qomat wahidatun, sebelumnya disampaikan lakin layakhtubu lahunna illa dzakarun. Jadi kalau jamaah perempuan ini mengadakan sholat id sendiri, maka tidak usah atau tidak boleh ada khutbah kecuali yang khutbah laki-laki. Walau qomat wahidatun wa'adadhunna biwari khutbatin fala ba'sa. Akan tapi kalau setelah sholat id lalu ada salah satu yang berdiri untuk memberi mau'idhah hasanah, maka fala ba'sa, dipersilahkan. Itu referensi-referensi yang ada di turos kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.